sessions break, stop transmitting, and this is your ITC speaking. Saya akan langsung ke panelis yang kedua, Pak Wisnu Tardjono. Halo Bapak. Silakan. Baik Pak, karena malam ini Bapak mewakili CSAS, institusi baru Bapak, mungkin pertanyaan saya akan umum dulu Pak. Kira-kira menurut Bapak, apa sih peran yang bisa dimainkan IATKA untuk industri penerbangan kita secara umum Pak? Monggo Pak, silakan. Terima kasih Mas Rizwan. IATKA sebagai anggota profesi tentunya peran yang harus didukung dan dilakukan adalah ya mendukung kegiatan atau tujuan dari organisasi profesi itu. Secara umum organisasi profesi itu kan sebagai organisasi profesi itu harus mampu mengembangkan ilmu dan teknologi yang ada di bidangnya. Itu yang nomor satu. Jadi nanti ada keluar dan ke dalam. Saya ingin keluar dulu. Yang keluar adalah organisasi profesi ini harus mampu mengembangkan ilmu dan profesinya terkait dengan teknologi profesi yang mendukungnya. Yang kedua adalah meningkatkan mutu pelayanan. Itu wajib. Karena mendukung itu dan juga harus mampu menjaga kode etik profesi. Jadi tugas dari organisasi ini harus mampu itu. Ke dalam, seperti disampaikan Mas Dodi tadi adalah bagaimana melindungi, mendukung para anggotanya, melindungi advokasi terhadap anggotanya, itu yang dipentingkan. Tetapi jangan dilupakan keluar itu juga harus ada, yang harus bisa dirasakan oleh organisasi atau anggota atau masyarakat yang ada di luar organisasi itu. Bahwa memang keberadaan organisasi itu ada. Gitu. Nah, izin Pak Wisnu, kira-kira kalau Bapak tadi menyampaikan keluar itu IATKA harus lebih berperan lagi, contoh-contoh real seperti apa Pak kira-kira? Mungkin dengan CSS dulu lah, kira-kira contohnya apa yang bisa kerjasama yang bisa dilakukan antara IATKA dengan CSS ataupun dengan yang lainnya Pak? Ya, saya melihat kalau kita bicara tentang safety, security itu udah kuno ya. Sekarang udah nggak zamannya lagi kita bicara safety, security, separation nggak boleh breakdown of separation, itu udah pasti gitu. Nah, yang sekarang yang harus dilakukan adalah lebih dari itu, sustainability. Sustainability adalah pelayanan lalu lintas udara yang ramah pada lingkungan, prosedur yang ramah lingkungan, prosedur yang bisa mengurangi emisi gas buang misalnya. Kita harus bisa menyebutkan itu, kita bisa menunjukkan itu, dan kita harus bisa menunjukkan ini loh perannya IATKA, gitu loh. Baik. Itu harus bisa dikerjakan. Kemudian juga kalau kita bicara ACDM misalnya, atau kolaborasi decision, itu yang kolaborasi antara ATC dengan slot, dengan bandara, dengan ini harus dikembangkan. Yang maju siapa? Ya memang saya berharap IATKA gitu. Harus bisa dikembangkan ke sana. Baik. Kalau dengan pendapat Bapak tadi, artinya saya bisa menyimpulkan Bapak menginginkan ada value lebih Pak ya, atau yang bisa dihadirkan oleh IATKA, ataupun mungkin IATKA sebagai pionir Pak untuk melakukan inovasi. Tapi pertanyaannya Pak, kira-kira tantangannya apa Pak IATKA buat mengarah ke situ? Atau mungkin Bapak yakin nggak dengan IATKA sebenarnya? IATKA punya kemampuan untuk itu. Buktinya kemarin bisa membuat Mas Setio Anggoro menyebutkan UPR itu ya, apa itu namanya, yang route yang flexible track itulah, ya, flexible track itu buktinya bisa dilakukan. Kalau itu bisa dilakukan di banyak hal misalnya, kemudian instrumen approach yang juga berbasis dengan beberapa prosedur yang bisa ramah lingkungan, continuous design operation, itu tenaganya dan ahlinya itu ada di IATKA semua.
Gitu. Baik. Itu bisa dilakukan. Hmm. Jadi Artinya saya Bapak yakin ya, memiliki pandangan bahwa Yatka mampu Pak ya untuk melakukan itu. sangat mampu, sangat. Ya. Nah, Nggak ragu. kira-kira dari sudut pandang CIS, Pak, ada kerjasama yang bisa kita lakukan nanti ke depan antara Yatka dengan CIS ataupun lembaga riset atau lembaga kajian lainnya? Sangat mungkin, sangat berpeluang, dan saya berharapkan kerjasama erat dengan setidaknya dengan CSAS, karena kita bicara strategis ke depan. Kita bicara di CSAS itu banyak milenial yang kemudian bisa berpikiran leluasa, berpikir lepas, out of the box. Di IATKA hal yang sama. Kalau ini dikombinasikan, ini menjadi kekuatan Indonesia gitu untuk membuat penerbangan Indonesia lebih baik. Jadi udah jangan ngikutin yang kayak saya orang tua ini, itu tujuannya itu. Milenial jalan. Nah, gitu. Ya, baik. Nah Pak, mungkin sekarang saya akan sedikit bertanya terkait dengan pengalaman Bapak saat memimpin Airnav, membangun Airnav pertama kali, di mana di situ sedikit banyak bersinggungan dengan IATKA, Pak. Nah, kira-kira pengalaman Bapak sendiri, apakah menurut persepsi Bapak, IATKA kemarin memberikan kontribusi yang positif saat kita sama-sama membangun Airnav, atau mungkin justru sebaliknya, Pak? Karena kan memang waktu kita awal-awal membangun Airnav, banyak perbedaan pendapat mungkin, Pak. Bahkan mungkin ada teman-teman kita yang secara pribadi juga menyerang Bapak. Nah, kira-kira pendapat Bapak bagaimana, Pak? Nah, sebenarnya nggak ada yang menyerang secara pribadi. Cuma kalau dalam satu kelompok itu, dalam satu populasi itu, tentu saja ada yang 30% pro, 30% itu nggak sepemikiran, perbedaan itu lumrah saja. Sementara 40% sekitar itu ya santai saja, itu ya ada. Jadi kita melakukan apapun dimanapun itu pasti ada itu di satu organisasi. Jadi itu bukan satu masalah. Saya melihatnya hanya saja memang kalau kita boleh mengevaluasi ke depan yang lalu itu beberapa masih gagap, misalnya antara karena ada 3 kelompok yang bercampur jadi satu dalam satu organisasi. Ada XAP1, ada XAP2, ada Dijen Ubud, kan gitu ya. Ada orang yang monostatus AP1, monostatus AP2, ada yang diperbantukan. Menyatukan ini saya pikir mengintegrasikan ini sesuatu hal yang memang butuh kerja keras. Nah, di situ kemudian ada yang merasa tidak terakomodir, itu hal-hal yang wajar. Tetapi bagaimanapun sebagai bukti bahwa layanan lalu lintas penerbangan di Indonesia secara umum, di Indonesia saya katakan secara umum tidak terganggu, dan itu suatu prestasi dari soliditas dari teman-teman IATKA. Baik, artinya bisa saya simpulkan bahwa Bapak kemarin mungkin menganggap bahwa IATKA itu sebagai teman kritis, Pak ya, teman kritik, teman berpikir, kurang lebih seperti itu, Pak? Iya, teman kritis, teman berpikir wajar, dan itu beberapa ada yang cocok dengan saya, ada yang nggak cocok dengan saya, itu kan dimanapun sangat mungkin. Ya. Nah, saya dimanapun pasti ada itu. Baik. Nah, kira-kira kalau tadi Bapak katakan sebagai langkah evaluasi, Pak, kira-kira IATKA itu ke depan menurut Bapak lebih baik bagaimana sih, Pak, bersikapnya ketika mungkin ada perbedaan persepsi dengan manajemen ataupun dengan pihak eksternal lainnya? Kalau sebagai langkah evaluasi, Pak, dari pengalaman Bapak sebelumnya. Kembali, IATKA harus profesional. Profesional tadi. Jadi mengacu kepada profesinya. Bagaimana profesinya ini menjadi bermanfaat buat masyarakat, bermanfaat buat negara. Urusannya ini organisasi profesi. Jadi kembali pada, bukan kembali, maksud saya tetap pada garis profesi. Seperti saya sampaikan tadi, meningkatkan ilmu tentang profesinya, kemudian bagaimana mengutamakan layanannya, karena melayani, pada profesi lain hal yang sama. Jadi kalau profesi dokter ya harus ngobatin orang gitu. Pada profesi ATC ya harus melayani lalu lintas penerbangan supaya lancar, teratur dan sebagainya tadi. Kemudian juga
jadi harus bagaimana mampu menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Itu keluar ke dalam, mereka mampu melindungi secara profesional juga tentang kepada para anggotanya. Jadi melindungi ini jangan bukan membabi buta, tidak profesional ya. Dalam saya katakan profesionalisme tetap dalam rangka profesional melindungi. Bahkan kalau menjaga jangan mencegah teman-temannya supaya tidak melakukan tidak terjadi insiden atau eksiden dengan melakukan tindakan keras, itu sebenarnya adalah melindungi. Dan itu harus dilakukan oleh profesi IHK. Baik. Jadi itu kode etik nanti. Jangan sampai kejadian-kejadian yang membuat Indonesia atau ATC Indonesia IHK itu tercemar, itu harus dilindungi dan terjaga. Disitulah profesionalisme. Baik, berarti kan Bapak menginginkan IHK ke depan lebih fokus concern ke urusan profesinya sebenarnya Pak ya. Apakah saya bisa artikan bahwa harapan Bapak sebenarnya IHK tidak lagi membicarakan masalah mungkin kesejahteraan segala macam, lebih kepada profesi, pelayanan, value, inovasi seperti itu Pak? Ya, untuk kesejahteraan itu kan sudah ada yang mikir sendiri. Ya. Jadi kalau namanya organisasi profesi, ya kita harus organisasi profesi, mendukung profesionalisme itu bagaimana caranya, bagaimana orang yang sudah memegang license itu memang tetap profesional sebagai license holder, yang pegang rating itu ya sesuai dengan ratingnya, kemampuannya ini, tetapi juga semakin maju dan semakin maju lagi. Nah, nanti masalah kesejahteraan, masalah mikir segala macam itu kan ada salurannya sendiri. Jadi karena nanti kalau mau politik ya ada lagi salurannya sendiri. Ini jangan dicampur. Nanti hidup ini kan banyak, ada politik, ada apa namanya, ada kesejahteraan, masalah segala macam, masalah keinginan itu. Ini organisasi profesi ya profesi gitu. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Pendapatnya cukup memberikan pencerahan atau warna baru saya rasa, dan tidak terlalu umum. Terima kasih Pak, sedikit banyak bisa membuka wacana saya sendiri pribadi ataupun teman-teman.